Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika Dia menolong kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita terus belajar saudara. Karena saya percaya setiap kita saat ini ada dalam situasi dan keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, pada hari ini ada begitu banyak permohonan doa, ada begitu banyak pergumulan anak-anak Tuhan, di mana mereka punya pergumulan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya saudara juga saat ini adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada kondisi, ada keadaan yang sedang saudara alami secara pribadi, di mana di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita, seberapa sulit dan seberapa berat pun itu, ketahuilah bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Dia sanggup menolong saudara, Dia sanggup memulihkan saudara. Saat ini serahkan hidup saudara kepada Tuhan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidup saudara, dan harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya rindu satu saat saudara akan menceritakan kesaksian saudara, bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan, sehingga melalui kesaksian saudara anak-anak Tuhan yang lain juga akan dibangkitkan imannya, dan mereka juga akan merindukan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya semuanya kita, setiap saudara yang mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara akan mengalami dan saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah Mazmur pasal 37, mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara sistematis,
secara objektif supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum kita akan beristirahat bersama saudara. Mazmur 37 mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai dan akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, Mazmur ini adalah Mazmur Daud, dan Daud menegaskan, menceritakan apa yang menjadi pengalaman di dalam kehidupannya, di mana dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan meluputkan dia. Kita lihat saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Bukti Tuhan menolong dia. Di ayat 40, Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Daud menjelaskan bahwa dia mengalami pertolongan. Dia mengalami keluputan daripada Tuhan. Dia menggambarkan bahwa orang-orang benar diselamatkan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka. Waktu kesesakan Tuhan menolong mereka. Sebenarnya yang mau digambarkan Daud ini adalah pengalaman hidupnya, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud yaitu Tuhan menyelamatkan dia, di mana Daud seringkali menghadapi tantangan dari musuh, ancaman dari musuh. Tetapi dari tantangan itu, dari ancaman itu, Tuhan menyelamatkan Daud. Lalu kemudian ayat 39 itu juga dikatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Daud juga mengalami bahwa Tuhan melindungi dia pada saat-saat Daud mengalami kesesakan dalam hidupnya. Ayat 40 Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang-orang fasik yang berniat jahat, tetapi Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan dia. Tuhan meluputkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang fasik yang berniat jahat. Bahkan dikatakan dan menyelamatkan mereka. Tuhan memberi keselamatan. Ada begitu banyak hal yang dijelaskan oleh Daud di sini, saudara. Apa yang dia alami ketika Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi pada saat kesesakan. Itu yang dikerjakan Tuhan. Bahkan di ayat 34 di sana juga ada dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya kehidupan orang itu juga akan diangkat. Kehidupan orang yang ditolong oleh Tuhan, kehidupannya akan diangkat dan dia menjadi pewaris negeri. Artinya hidupnya juga diberkati. Itu yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pertolongannya. Hari ini saudara,
Tuhan yang sama akan mengerjakan hal yang sama kepada saya dan saudara, sama seperti apa yang dia lakukan kepada Daud. Demikian juga dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Tuhan yang sama yang menyelamatkan Daud, Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan saudara dari segala tantangan, masalah, persoalan, problem yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia berada dalam kesesakan, oleh karena musuh-musuh hendak menghimpit dia, hendak menyerang dia, hendak mencelakakan dia. Tuhan yang sama yang melindungi Daud, Tuhan yang sama juga akan melindungi saya dan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara juga terhimpit oleh masalah. Masalah menyerang saudara dari berbagai sisi saudara. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Akhirnya masalah itu tindih menindih dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia terhimpit, saat dia ada dalam kesesakan, Tuhan yang sama juga pasti akan melindungi kita. Dia akan menolong dan meluputkan. Meluputkan artinya saudara, membebaskan, menghindarkan. Daud dalam situasinya pada waktu itu seringkali dia menghadapi bahaya saudara. Seringkali Daud ingin dibunuh oleh Saul misalnya. Dan kemudian ada begitu banyak musuh-musuh Daud juga. Tapi dalam semuanya dan dari semuanya itu, Daud menegaskan bahwa Tuhan meluputkan dia. Bahkan Tuhan mengangkat kehidupannya. Tadi dia berkata di ayat 34 saudara, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat kehidupan, termasuk Daud dan termasuk saya dan saudara. Dan terbukti dalam kehidupan Daud saudara, bahwa dari seorang penggembala dia diangkat menjadi seorang raja. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Hari ini saudara bisa dianggap kecil, saudara tidak dinilai, saudara tidak dianggap. Tetapi jika Allah yang mengangkat kehidupan kita saudara, segala perkara bisa jadi. Jika Allah mengangkat kehidupan kita, segala perkara bisa berubah. Segala perkara Allah sanggup kerjakan jika Dia yang mengangkat kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sadarilah bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup saudara. Yakinkan diri saudara bahwa Tuhan berkuasa dan Dia sanggup menolong saudara. Dia pasti akan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara, sama seperti Dia menolong Daud. Dia akan menolong kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Kita akan lihat bersama apa yang dikerjakan oleh Daud sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 34. Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Tadi dia berkata, maka di Tuhan itu akan menjadi pertolongan bagi mereka. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang menantikan Tuhan. Termasuk Daud, dia menantikan Tuhan sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya dan saudara juga hari ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita jika kita menantikan Tuhan. Kalau berbicara tentang penantian, saudara, itu berhubungan dengan waktu. Seringkali memang dalam pengiringan kita akan Tuhan, masalah terbesar kita adalah masalah waktu. Kita punya keinginan masalah waktu. Kalau boleh Tuhan menolong kita saat ini juga. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini yang semuanya serba instan saudara. Kita mau semuanya serba kilat. Tetapi sekian lama saya mengikut Tuhan, saya belajar saudara bahwa bagi Tuhan hasil tidak terlalu penting. Atau mujizat, atau kesuksesan, atau keberhasilan yang kita alami, raihan atau pencapaian kita, bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Bagi Tuhan yang penting adalah prosesnya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita tetap kuat,
bagaimana kita tetap setia menjalani prosesnya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, contohnya seperti Nuh, saudara. Nuh mempersiapkan bahtera itu begitu lama. Sambil Nuh juga menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang akan terjadi. Sambil orang-orang bertanya, kenapa engkau membuat bahtera? Nuh kemudian menjelaskan kepada mereka. Tetapi sekian lama tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh, saudara. Tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh. Tidak ada hasil sepertinya. Tetapi alangkah luar biasanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi Nuh. Kenapa, saudara? Karena Nuh adalah orang yang tetap setia, sekalipun tidak ada orang yang mau percaya kepada dia, tapi dia tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tetap nantikan Tuhan. Sekalipun sekian waktu lamanya, apa yang dijanjikan Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu belum terjadi, tetapi dia tetap setia menantikan Tuhan. Nah, saudara, tantangan terbesar kita, tantangan terbesar saya dan saudara adalah bagaimana kita setia menantikan Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan campur tangan. Kalau kita setia menantikan, Tuhan pasti akan mewujudkan, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Sekalipun ada proses yang harus kita jalani, mari kita bertahan dalam prosesnya, saudara. Tetap nantikan Tuhan. Sekali lagi, seperti sering kali saya menjelaskan kepada saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun waktu itu kadang-kadang kita tidak sabar, sekalipun waktu itu kadang-kadang terlalu lama bagi kita, sekalipun prosesnya kadang-kadang terlalu lama bagi kita, tetapi sekali lagi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena selalu saya menegaskan bahwa Tuhan yang merencanakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 minggu lagi, Dia tahu 1 bulan lagi, Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu bahkan seluruh kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita sampai kekekalan. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu, maka apapun yang Dia rencanakan itu berdasarkan pengetahuannya. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara punya anak, dan kalau saudara tahu apa yang terbaik bagi anak saudara ke depan, maka saudara akan lakukan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu melakukan dan memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya, saudara, Tuhan tahu masa depan, dan atas pengetahuannya itu Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu masa depan kita. Dia sudah tahu sekalipun kita belum menjalani. Itu sebabnya Dia sudah rancangkan, Dia sudah atur, dan Dia sudah persiapkan yang terbaik bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sanggup dan tetap setia menanti atau tidak. Kalau kita tetap setia menantikan Tuhan, sampai saatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekalipun mungkin saudara merasa sudah sekian lama, tetaplah nantikan Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah bergumul sekian lama dan belum juga terwujud di hadapan saudara. Tetaplah nantikan Tuhan. Jangan putus asa. Nantikan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap saudara. Itu yang pertama, saudara. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Nantikan Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan masih di ayat 34, saudara. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Dalam kita menjalani proses yang Tuhan izinkan kita hadapi, mari tetap kita ikuti jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalannya, jangan keluar dari kebenarannya, jangan keluar dari kehendaknya. Tetaplah ikuti jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketika kita tetap mengikuti jalannya, kita akan sampai di tempat di mana di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Seberat apapun
saudara hadapi saat ini. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan sesulit apapun saudara alami saat ini. Kalau misalnya saudara sakit parah, berdoalah untuk kesembuhan saudara. Lalu kemudian silahkan berobat ke rumah sakit sambil saudara berdoa. Tetapi jangan pernah pergi ke dukun atau kepada paranormal untuk saudara berobat, saudara. Itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, mari analisa apa yang menjadi masalah saudara, apa penyebabnya dan apa solusinya, sambil kita berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan solusi bagi kita. Tapi dalam semua proses itu, mari kita tetap jalani jalan Tuhan. Karena kalau kita keluar dari jalan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongannya itu hanya Dia lakukan di jalannya. Allah tidak bisa menentang dirinya sendiri, saudara. Allah tidak bisa melakukan satu kesalahan. Karena Dia adalah Allah yang tidak mungkin salah. Artinya kalau kita keluar dari jalannya, Dia tidak akan mungkin menolong kita. Karena Dia tidak bisa menentang dirinya sendiri. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mari kita terus hidup di jalannya. Kalau hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mengalami kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam semuanya itu pun saudara masih tetap membutuhkan pertolongan Tuhan karena kita manusia terbatas. Tanpa pertolongan Tuhan hidup kita akan binasa. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Detik ini juga hidup kita bisa hancur, bisa binasa ketika Tuhan tidak menolong kita. Artinya saat saudara mengalami berkat Tuhan pun, di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan? Tetap jalani dan ikuti jalannya. Karena begitu banyak orang yang setelah dia berhasil kemudian hidupnya hancur berantakan, saudara. Kenapa? Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Karena dia menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya hancur. Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Saya banyak menemukan, saudara, orang-orang yang dulu susah, hidupnya menderita, tapi kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi saat diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh menyedihkan, saudara. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Bahkan berkat Tuhan itu juga yang dipakainya untuk menjauh dari Tuhan. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya saat ini, supaya saya dan saudara kita tetap mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, baik susah maupun senang di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengalami dan mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Seberapa sulit itu, seberapa berat pun itu, saudara, prosesnya, mari kita tetap jalani. Pada akhirnya kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita belajar banyak dari kehidupan Ayub, di mana dalam proses yang dia alami, saudara, sekalipun begitu berat, sampai istrinya sendiri sudah keluar dari jalur, sampai istrinya sendiri tidak mau lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, tapi Ayub tetap berjalan di jalan itu, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sekalipun sangat berat. Semua hartanya bendanya habis, anak-anaknya juga mati semua, istrinya mengkhianati dan meninggalkan dia, kemudian dia juga kena sakit parah. Wow, itu satu kondisi yang begitu sulit. Dan tidak hanya itu, saudara, dia punya sahabat-sahabat yang seharusnya bisa menguatkan dia. Sahabat-sahabatnya pun menuduh dia, menyalahkan dia. Bayangkan betapa sulitnya keadaan yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu, saudara. Tetapi ketika Ayub terus dan terus bertahan, dia tetap berjalan di jalannya Tuhan, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan kembali. Wow, dahsyat, saudara, pemulihan Tuhan. Kita juga bisa melihat proses yang dialami oleh Yusuf misalnya, di mana diawali ada abang-abangnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi dia, yang seharusnya menjagai dia, melindungi dia. Malah abang-abangnya
memasukkan dia ke dalam sumur. Dan ketika mereka tidak merasa untung kalau dia hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya dia dijual. Dan itu yang pertama. Dan selanjutnya saudara, akhirnya dia masuk di rumah Potifar. Dia bekerja, dia lakukan yang terbaik, dia usahakan yang terbaik. Tapi kemudian istri Potifar memfitnah dia. Dan akhirnya singkat cerita, sekalipun dia difitnah, artinya tidak ada kesalahan yang dia lakukan, dia tetap di penjara. Masuklah dia di penjara. Di penjara pun dia lakukan yang terbaik, dan seterusnya saudara, sampai akhirnya dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan singkat cerita, dari dalam penjara masuk ke dalam istana. Ketika sudah tiba waktu Tuhan, akhirnya Daud harus masuk ke istana dengan caranya Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau sudah tiba waktunya, kita melihat dalam Alkitab bahwa pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan kepada mereka ketika mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan. Saudara ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis? Bayangkan saudara, mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah pelayan. Bahkan mereka dua-dua suami istri berasal dari keturunan imam saudara. Tetapi namun demikian mereka punya masalah. Sampai di masa tua mereka tidak dikaruniai keturunan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sekalipun demikian, firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup seturut firman Tuhan. Wow. Artinya sekalipun mereka punya masalah, sekalipun pergumulan mereka belum dijawab, kerinduan mereka belum dijawab, tetapi bagaimana mereka tetap saling menguatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka lulus dan dikaruniakanlah Yohanes Pembaptis di tengah keluarga mereka. Tapi yang kita lihat saudara, bagaimana sehingga doa mereka dijawab dan mujizat terjadi, adalah ketika mereka tetap bertahan hidup dalam kebenaran, sekalipun mereka melihat bahwa belum ada jawaban dari Tuhan, tapi mereka tetap hidup dan melangkah di dalam kebenaran. Kalau kita tetap melangkah dalam kebenaran, percayalah saudara, kita akan sampai kepada pertolongan Tuhan di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa? Karena ketika kita tetap berjalan di jalan kebenaran, kita sedang berjalan di jalan Tuhan, dan di sana di depan Allah sudah mempersiapkan segalanya. Lalu kemudian selanjutnya saudara, apa yang dilakukan oleh Daud untuk kita terapkan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat 37 di sana dicatat, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, di sini dikatakan ada jaminan masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, masa depan yang baik dijamin oleh Tuhan saudara. Dan jaminan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang hidup dalam ketulusan. Karena dikatakan perhatikanlah orang yang hidup tulus dan lihatlah kepada orang yang hidup jujur. Jadi orang yang akan mengalami masa depan yang baik, mengalami jaminan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam ketulusan, orang yang hidup dalam kejujuran. Hidup benar, hidup jujur. Nah, itu juga yang sudah langka di zaman ini saudara. Orang-orang jujur. Orang yang kelihatan baik banyak, tapi orang yang benar-benar jujur itu yang sulit menemukan saudara. Benar-benar jujur. Orang-orang yang tulus itu sudah sulit ditemukan. Tetapi orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Itu firman Allah mencatat saudara. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Tetaplah hidup di dalam kejujuran. Tetaplah hidup di dalam ketulusan. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetap hidup tulus dan tetap hidup jujur dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami
pertolongan daripada Tuhan. Saudara, jujur di zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk hidup dalam kejujuran. Sulit bagi kita untuk hidup dalam ketulusan. Kenapa, saudara? Karena ada begitu banyak hal yang sebenarnya salah. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya melanggar. Tetapi saudara, sudah dianggap benar karena sudah biasa. Dalam semua bidang kehidupan begitu, saudara. Selalu saja ada hal-hal yang sudah dianggap benar padahal itu salah besar. Nah, saya dan saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, bukan kita menjalani hidup kita berdasarkan apa yang baik dalam pemandangan mata, tetapi kita benar-benar hidup dalam ketulusan, bukan hanya baik menurut orang, bukan hanya baik menurut penilaian dunia, tetapi benar-benar kita hidup dalam ketulusan, kita hidup di dalam kejujuran. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, kita akan menemukan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya pertahankanlah hidup dalam kebenaran. Bertahanlah hidup dalam kejujuran. Sekalipun tidak gampang, sekalipun terkadang harus ada harga yang harus dibayar, tapi tetaplah hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Karena kepada orang jujur, kepada orang tulus, Allah akan menyatakan pertolongannya. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hiduplah dalam ketulusan, hiduplah di dalam kejujuran. Kemudian selanjutnya, saudara, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Hal ketiga yang harus dilakukan, yang harus saya dan saudara lakukan untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan adalah berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepadanya. Dialah tempat perlindungan kita, saudara. Dan kalau Tuhan yang melindungi kita, apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Allah melindungi kita sama seperti Dia melindungi Daud dan meluputkan Daud dari segala niat-niat jahat. Ada begitu banyak musuh Daud, ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan Daud. Karena Daud seringkali terlihat bahwa dia menjadi pahlawan yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya itu juga di sisi lain menjadi ancaman. Orang-orang seringkali ingin membinasakan dia. Bahkan Saul sendiri yang seharusnya menjagai dia, Saul sendiri yang seharusnya melindungi dia, malah Saul pun ingin membunuh dia. Karena Saul iri hati kepada Daud. Karena rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Saul ini begitu iri hati, begitu marah ketika mendengarkan nyanyian itu dari masyarakatnya, sehingga dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi berkali-kali itu juga Tuhan luputkan. Tuhan luputkan dan Tuhan bebaskan. Kenapa, saudara? Karena Daud berlindung kepada Tuhan. Hari ini, saudara, Tuhanlah perlindungan bagi kita. Dia yang meluputkan kita. Mungkin hari ini hidup saudara dihimpit oleh karena masalah, oleh karena persoalan, bahkan dihimpit oleh orang-orang yang berniat jahat dan ingin mencelakakan kehidupan saudara. Dengar, mari kita belajar berlindung kepada Tuhan. Karena ketika kita berlindung kepada Dia, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya, saudara, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saya. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan adalah pertolongan dan Tuhan yang meluputkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong umat-umatnya?
Tadi kita lihat bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi umat-umatnya dari kesesakan. Itu yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara dan bagi setiap umat-umatnya. Dia selamatkan, Dia luputkan, Dia lindungi kita. Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita, dan Dia tahu bagaimana melindungi kita, bagaimana meluputkan kita, saudara. Dan bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, bagaimana supaya kita diluputkan oleh Tuhan. Tadi sudah dikatakan, saudara, bahwa kita harus menantikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Karena orang yang akan mengalami campur tangan Tuhan adalah orang yang dekat kepada Dia, yang menantikan Dia dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dikatakan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang tetap mengikuti jalan Tuhan, orang yang tetap melangkah di jalannya Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sudah keluar dari jalan Tuhan, saudara merasa bahwa saudara sudah tersesat dan saudara sudah jauh dari Tuhan, dengar saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari tetaplah berjalan di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Karena akan tiba waktunya saudara terlambat dan saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selagi masih ada waktu, nantikan Tuhan dan ikuti terus jalan Tuhan. Melangkah terus di jalannya menuju berkat yang sudah Dia persiapkan, menuju pertolongan yang sudah Dia persiapkan. Dan tentu saja Tuhan akan melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan juga dikatakan, saudara, bahwa kita harus hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Itu yang ditegaskan oleh Daud. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kita berjalan dalam ketulusan, kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Bahkan orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang berlindung kepadanya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini yang saya percaya sudah meneguhkan setiap saudara. Percaya saudara bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan saudara. Bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, pertolongannya adalah bagi saudara. Saya percaya Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini mari praktekkan firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Tuhan. Terapkan firman Tuhan untuk terus mengikuti jalan Tuhan. Terapkan firman Tuhan untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Dan terapkan firman Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Saya rindu saudara, satu saat saudara akan bersaksi. Karena setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saudara mulai menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara menantikan pertolongan Tuhan, satu saat saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terapkan firman Tuhan dan satu saat saksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan umat-umat-Mu, bersama dengan orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau cintai, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkaulah pertolongan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga di mana Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Di mana ketika Engkau menolong kami ya Tuhan,
maka Engkau akan meluputkan, Engkau akan membebaskan, Engkau akan melindungi, Engkau akan menyelamatkan, dan Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau belajar supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami sudah belajar apa yang harus kami lakukan supaya kami mengalami pertolongan-Mu. Kami harus menantikan Engkau ya Tuhan. Kami harus berjalan di jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kami harus hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Dan kami harus berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi semuanya anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang dan mendukung anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya hadir bersama kami dalam doa-doa kami. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu,
Angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu
Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit. Keluarga saudara saat ini, mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan,
Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.